Sebelumnya saya mau menyampaikan ayat yang Tuhan taruh di hati saya. Waktu tadi kita menyembah Tuhan, Tuhan taruh ayat, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi Tuhan taruh ayat di hati saya dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi Tuhan berkata masa-masa ini tetap miliki roh yang menyala-nyala, sukacita di dalam pengharapan, kesabaran di dalam kesesakan, dan ketekunan di dalam doa. Ya, jadi itu yang Tuhan taruh di hati saya waktu tadi Bu Christine mimpin kita, ngajak kita menyembah. Nah Bapak Ibu saya mau tanya ini, sudah pada download Abalov app kan ya? Udah belum nih? Sudah. Ada yang belum ini? Kalau teman konselnya ada yang belum paham, mungkin bisa dibantu. Terus setiap Selasa itu ada Pastor Note, didengar kan ya? Ah, dengar nggak? Dengar. Atau belum terlalu familiar? Udah kedua kan? Iya. Nah, kemarin Selasa kan topiknya tentang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Ya. Nah, bicara tentang Kebetulan Pak Benny justru sudah direkam, diposting ke kita ya. Pak Benny yang rekam itu. Ya, saya Ya, share ya. itu semua ke grup Komsel Jadi, Kompang di WhatsApp. Kita belum belum download aplikasinya, tapi Pastor Note-nya sudah di share, dibantu Pak Benny di grup kita lewat WA, Kak. Oke, sip. Ya, jadi itu perlu didengar supaya kita tetap ini ya, Bapak Ibu tetap bisa in touch dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita bangun, apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Nah, kita kan lagi topiknya kan dari Pastor Notes yang Selasa lalu kan bicara tentang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul gitu ya. Nah, pengajaran rasul-rasul kan bicara gimana sih kita kalau mau mengetahui pengajaran rasul-rasul. Ya, pengajaran rasul-rasul kita ketahui tentunya dari kita membaca firman Tuhan. Dan ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita akan semakin powerful memahami apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini saya mau berbagi, simple. Yang saya mau bagikan ini, saya mau ngambil dari kehidupan Daud. Saya mau berbagi tentang dampak keintiman. Ya, saya ambil dari Mazmur 67. Saya bacakan untuk setiap Bapak Ibu. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Nah, dari Mazmur 67 ini, saya mau kita diperkuat ya. Kan Tuhan taruh fokus di hati di jemaat kita. Dari Daniel 11 ayat 32, umat yang mengenal Allahnya katanya akan kuat dan bertindak, ya kan? Nah, untuk bisa mengenal Allah kan nanti Bapak Ibu akan dengar setiap Selasa tentang 4 ketekunan yang ada. Kemarin kan dibahas tentang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul gitu kan. Nah, kita bisa kuat, kita bisa bertindak kalau kita kenal Tuhannya. Nah, Daud di dalam Mazmur 67 ini mengalami satu situasi, mungkin situasinya sedang di dalam kegamangan, sedang di dalam kegalauan, seperti kita hari ini ya.
Saya baru ke kantor itu baru minggu-minggu ini. Tadinya di rumah terus gitu kan. Awal-awal ketemu orang aja kita parno banget gitu kan. Karena adanya COVID yang sedang melanda. Nah, di dalam kegalauan Daud itu berdoa. Kalau saya bahasakan dengan bahasa simpel, Daud tuh bilang begini, Tuhan kasihani aku, Tuhan berkati aku, Tuhan sinari aku dengan wajah-Mu, gitu kan. Itu kan isi doa Daud. Tapi setelah Daud berdoa seperti itu, ada kata selah. Selah itu artinya jeda. Selah itu artinya terdiam. Ibaratnya gini loh, setelah kita ngomong panjang lebar, terus kita mikir ulang yang kita omongin. Daud mikir ulang yang dia doakan. Nah, karena doa itu bukan satu arah, tapi doa itu adalah dialog, ya. Saya suka ngambil nickname yang simpel lah, doa, dialog, orang, dan Allah, gitu ya. Itu adalah dialog dua arah. Saya percaya ketika Daud merenungkan kembali doa dia kepada Tuhan, atau keluhan dia kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan kasihani aku, Tuhan berkati aku, Tuhan sinari wajah-Mu kepadaku. Nah, setelah itu Daud diam. Saya percaya ketika diamnya itu dia coba menyelami hati Tuhan. Ya. Dia coba menyelami hati Tuhan. Nah, di dalam keintiman dia sama Tuhan, Tuhan ganti isi hati Daud dengan isi hati Tuhan. Tuhan ngomong mungkin ke Daud, kalau aku sudah kasihani kamu, kalau aku sudah berkati kamu, kalau aku sudah sinari wajah kamu, terus apa gitu. Nah, di situ ada yang namanya satu keintiman. Pernah dengar kata koram deo kan ya? Koram deo itu kan bicara tentang satu keintiman, katanya sampai seperti keintiman suami dan istri itu kan. Nah, begitu menyatu, jadi ketika hati Daud menyatu dengan hati Tuhan, kita lihat doa Daud yang orientasinya tadi kepada pribadi dia, kasihani aku, berkati aku, sinari wajah-Mu kepadaku, doanya menjadi berbeda sekali. Ayat 3 dikatakan, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Nah, jadi ketika kita intim sama Tuhan, dampak keintiman itu ada 3. Pertama, keintiman itu menghasilkan hati Tuhan di dalam hati kita. Jadi kita hidup bukan lagi berdasarkan maunya kita, hati kita lagi galau, kita maunya Tuhan hibur kita, Tuhan kuatkan kita, Tuhan ini enggak cuma begitu. Tapi hati kita itu mengalami transformasi sehingga kita memiliki hati Tuhan. Jadi umat yang mengenal Allahnya dikatakan akan kuat dan bertindak. Ketika hati Daud berpaut dengan hati Tuhan, Daud yang sudah sempat self pity, mengasihani diri sendiri, Daud yang sudah mengeluh dan sebagainya, dia dapat hati Tuhan. Kalau dia menjadi pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Kalau dia sampai ada sebagaimana dia ada, gitu kan? Dan ketika kita intim sama Tuhan, kita itu akan tahu apa yang Tuhan mau. Saya bercerita ya, karena ini baru kejadian Sabtu kemarin. Hari Jumat saya tuh nengok papa mama saya di Kelapa Gading. Mama saya kasih tahu saya, dia punya adik cuma satu-satunya. Jadi mama saya itu cuma 2 saudara. Adiknya paman saya ya, saya panggil dia QQ ya. Dia kasih tahu saya QQ-mu sedang sakit. Nah, saya kondisinya ya memang sekarang aja setiap hari harus CAPD. CAPD itu pengganti kayak cuci darah ya, sehari 4 kali. Jadi saya bilang kok mama hari ini kayaknya lesu, kurapa, terus dia curhat ke saya, adiknya sakit gitu-gini gitu ya. Nah, terus saya pulang ke rumah, malamnya di dalam grup keluarga, saya dapat WA, QQ saya ini meninggal. Dan di situ berembuk, mama ini lagi drop, ya sudah kita nggak usah kasih tahu gitu katanya. Oke, terus hari Sabtu saya beraktivitas,
Jadi saya ada urusan, saya keluar gitu ya. Dan QQ saya ini udah dikuburkan, udah tutup peti, mau prosesi tutup peti, dan akan dikuburkan. Ya tiba-tiba Tuhan itu naruh di hati saya gitu ya, karena saya dari malam dengar QQ saya meninggal, mama saya nggak mau dikasih tahu, rasanya hati saya tuh nggak srek gitu. Tapi koko saya, cici saya bilang, udahlah ini demi kebaikan gitu ya. Jadi ketika sudah mau tutup peti, saya bilang adik saya, karena adik saya ada di Bangka, yang urusin itu. Terus saya bilang, boleh nggak tunggu sebentar, jangan tutup peti. Terus saya ngomong di grup keluarga. Kayaknya kita nggak bisa nggak kasih tahu. Karena itu adik dia satu-satunya. Kita bilang kita mau tunggu kondisi dia oke, baru kita kasih tahu. Sekarang pasti dia sebagai cici udah punya feeling terjadi something sama adiknya, saya bilang. Nah kalau kita nggak kasih tahu, kita kasih tahu seminggu lagi. Bisa tambah lebih marah, bisa tambah down gitu kan. Nah terus udahlah berdebat. Keluarga besar harap maklum, 10 saudara, 10 pandangan gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, enggak, Tuhan bilang kita harus kasih tahu. Ketika saya ngomong begitu, saya dinyautin begini, ya udah kamu datang ke Kelapa Gading, kasih tahu katanya. Posisi saya waktu itu saya lagi ada urusan di daerahnya Selipi. Akhirnya saya bilang ke adik saya, ya sudah jangan tutup peti dulu, saya meluncur ke Kelapa Gading. Tuhan itu baik sekali lah. Bayangin dari Selipi Kelapa Gading saya bisa nyampai dalam 20 menit. Nggak ada chat sama sekali. Jadi ketika sampai di sana, ternyata cici saya yang paling gede, dia udah nyampe duluan, dia ngajak ngomong, ya udah akhirnya melalui video call, mama saya bisa saksikan prosesi adiknya ditutup peti, bahkan sampai dimakamkan. Nah, keintiman kita sama Tuhan itu bisa menolong kita di dalam kebingungan, di dalam kegalauan kita, apa yang kita harus lakukan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, di situ ada otoritas ilahi gitu loh. Ada otoritas ilahi. Jadi ketika saudara intim sama Tuhan, hati manusiawi kita, kegalauan manusiawi kita, kebingungan manusiawi kita itu, Tuhan tukar dengan hati Tuhan. Tuhan curahkan apa menjadi isi hatinya, sehingga kalau dia curahkan isi hatinya, kita tuh punya kasih karunia, kita punya otoritas ilahi untuk kita bisa meraih apa yang dia katakan. Jadi itu dampak keintiman yang pertama. Keintiman itu menghasilkan hati Tuhan. Ibaratnya itu kayak ada substitusi ya, ada hati kita itu diganti dengan hati Tuhan. Nah, ketika kita tiba kepada hal ini, makanya kita akan menjadi umat yang kuat, umat yang bertindak. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan dari Tuhan, biasanya kita akan punya iman, kita akan punya otoritas ilahi untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, dampak kedua keintiman itu menghasilkan kuasa. Oke, saya mungkin pernah singgung ini dulu. Saya juga pernah dengar Jiliang membaca ayat-ayat ini dari Matius 21 ayat 12 sampai 16. Kita tahu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi ketika keintiman itu membuat kita memahami hati Tuhan,
Itu yang saya bilang. Yang kedua, akhirnya keintiman itu menghasilkan kuasa. Kita jadi punya otoritas ilahi, kita jadi memiliki imannya Allah di dalam hidup kita, sehingga dikatakan apa? Kita akan menjadi rumah doa. Komsel kepompong, komsel Bapak Ibu yang lainnya akan menjadi rumah doa. Dan ketika itu menjadi rumah doa, dikatakan apa? Orang-orang buta datang, orang-orang timpang datang, mereka disembuhkan. Jadi saudara bisa menghasilkan kuasa kesembuhan daripada Tuhan, bisa mengalirkan mujizat dari Tuhan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel dikatakan. Jadi dari keintiman itu menghasilkan kuasa, terjadi yang namanya mujizat. Jadi dari rumah doa kita menjadi rumah mujizat, rumah kesembuhan, dan terjadi yang namanya rumah puji-pujian. Dikatakan Hosana bagi anak Daud. Jadi akhirnya apa? Multiplikasi komsel itu terjadi. Ya kan? Bicara tentang dikatakan apa? Dikatakan kan, apakah engkau ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi keintiman dengan Tuhan menghasilkan kuasa. Ketika kita intim sama Tuhan, kita menjadi rumah doa. Karena kita menjadi rumah doa, kita bisa menjadi rumah mujizat, rumah kesembuhan. Orang-orang yang datang dengan berbagai persoalannya menemukan jawaban Tuhan. Dan ketika mereka punya pergumulan dijawab oleh Tuhan, akhirnya dikatakan puji-pujian kepada Tuhan itu akan bergema. Ya, jadi ini dampak keintiman yang kedua. Dampak keintiman yang ketiga, di Mazmur 67 ayat 7, setelah Daud di ayat 2 berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan kasihani aku, Tuhan sinari wajahmu. Daud ketemu hati Tuhan, terus ayat ketiga dan seterusnya doanya itu sudah supaya jalanmu dikenal di bumi, dikenal di antara segala bangsa. Dan ayat 7, Daud bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia berkata, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi yang ketiga, keintiman itu menghasilkan berkat Tuhan. Ada nyanyian kan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena ketika saudara intim sama Tuhan, saudara itu nggak bingung mau ngapain. Ketika saudara akhirnya bersetuju dengan cara Tuhan, dengan ide Tuhan, dengan strategi Tuhan, dengan arahan Tuhan, saya percaya jalan hidup saudara akhirnya akan dipermudah oleh Tuhan. Bukan berarti tanpa tantangan ya. Tuhan mengizinkan tantangan terjadi untuk melatih kita supaya kita semakin kuat. Tapi setiap tantangan yang ada, justru saya percaya akan mendatangkan mujizat demi mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Makanya saya berkata, dampak keintiman yang ketiga, keintiman itu menghasilkan berkat. Makanya kita mau fokus tahun ini, dikatakan apa? Umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Kenalilah Tuhan melalui keintiman bersama dengan Tuhan. Kenalilah Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Oke, ini yang saya bagikan sebagai pengantar. Ada yang mau berbagi, bersaksi, meneguhkan apa yang saya sampaikan? Atau ada yang mau berdialog atau apa, silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada
Ya. Bapak Beni atau Pak Tito, silakan.